Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Pram di mata kuliah Urban Farming ya, di tatap muka yang kedua. Untuk tatap muka yang kedua, kami mengambil capaian pembelajaran yaitu Profit Urban Farming ya, atau Profit Urban Farming. Artinya keuntungan urban farming itu seperti apa. Salah satu bukunya oleh Curtis Stone, itu salah satu buku yang mendasari saya ya. Keuntungan urban farming tentunya menyediakan lapangan pekerjaan baru di bidang pertanian. Tidak bisa dipungkiri nilai jual hasil panen dari kegiatan urban farming lebih tinggi karena memiliki kualitas yang lebih baik, lebih tinggi jika dibandingkan kegiatan pertanian secara tradisional dengan luasan lahan yang sama atau mungkin lebih sempit begitu. Oke. Selanjutnya di slide yang kedua, bagaimana kita melihat bahwa the real value of urban farming, artinya keuntungan real urban farming. Pertama adalah gambar itu menyebutkan bahwa terjadi interaksi keluarga ya, di situ ada bapaknya, ibunya dan juga anak-anaknya berinteraksi satu dengan lain untuk membudidayakan tanaman-tanaman di atas rumah begitu, sehingga value yang pertama adalah kekompakan, kesehatan di situ. Yang kedua, di situ urban farming adalah membuat an urban farming makes good living farming and showing people how to grow food ya, artinya di situ hidup akan lebih baik dengan adanya pertanian yang sehat begitu. Dan juga urban farming will change what's local food ya, lokal, tanaman-tanaman lokal yang ada di sana mean and no one is more success at its than Curtis Stone. Nah, di situ bagaimana sih urban farming itu menyediakan makanan lokal yang tidak harus didatangkan dari lahan yang lain begitu. Nah, ini salah satu buku-bukunya atau hasil-hasil penelitian bahwa bisnis urban farming itu cukup meyakinkan ya, cukup meyakinkan. Itu artikel-artikel yang mendukung terhadap apa yang menjadi statement saya di situ. Nah, bagaimana dengan strategi impact framework atau kerangka kerja? Di situ ada risetnya, ada polisinya, dan ada edukasinya. Di situ ada strateginya dan bagaimana dengan research impact di situ. Misalnya riset ya, riset itu menunjukkan bahwa harus ada agroecological production ya, dan juga economical viable distribution methods ya. Di situ dampaknya adalah ekonomi service ecosystem service ya. Di situ ada improve soils, kualitas soil, improve water, pest management, OPT ya, dan juga bagaimana dengan kegiatan manusianya sendiri untuk yang risetnya. Sedangkan yang polisi atau kebijakan tentunya adalah kebijakan yang berpengaruh untuk meningkatkan urban farming yang pertama. Yang kedua adalah kolaborasi berbagai polisi kebijakan yang membuat urban farming itu lebih berkembang. Artinya di situ support pada economic viability di situ. Sedangkan indikatornya adalah urban farm increase ya, profit more, sales review, dan juga job rates, dan juga reduce food waste. Berikutnya adalah education atau bagaimana komunikasi dengan masyarakat. Di situ ada kolaborasi dan ada share funding atau juga share ide. Arahnya ke food access ya, food access artinya mengakses makanan agar lebih dekat karena memang disediakan oleh masyarakat kota itu sendiri. Salah satu frameworknya seperti itu untuk urban farming. Dan bagaimana dengan urban agriculture tool to works more results urban communication? Di situ ada pros dan cons atau yang hitam dan yang putih. Yang putih tentunya yang positif, dengan yang hitam adalah yang negatif. Negatifnya apa saja? Di situ ada polusi air ya, polusi tanah ya, polusi udara ya, kesehatan yang menurun dan lainnya. Sedangkan yang
positif tentunya bagaimana pertanian organik ya, pertanian yang yang recycle, artinya air itu berputar gitu kan, biodiversifikasi dan juga yang lainnya. Itu salah satu urban farming toolbox-nya seperti itu. Urban farming juga didukung oleh aktor, oleh produsen, oleh lokasi dan juga area yang juga harus mendukung gitu terhadap urban farming itu sendiri. Ini salah satu contoh bagaimana what impacts of agriculture programs and food security in low and middle income country, ya, di suatu pendapatan di suatu negara, bagaimana juga mempengaruhi terhadap urban farming itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh riset di Tanzania, bagaimana effects of urban farming practice on income, ya, pendapatan terhadap pendapatan di Dodama multipliity. Di situ ada variabel independent, intermediate variable dan juga dependent variable. Di situ ada skala pertaniannya dan juga pertanian praktisnya kayak apa. Sedangkan yang atau variabel antara, di situ ada salah satunya adalah bagaimana pendapatan petani, bagaimana penyuluhan, ya, bagaimana praktek pertaniannya. Harapannya sih meningkat pertaniannya di situ. Nah, ini beberapa referensi terkait dengan urban farming di situ, ya. Model pengembangan masyarakat berbasis urban farming di situ. Urban farming gaya bertani spesifik kota, dan juga bagaimana dengan pandemi ini urban farming juga cukup berpengaruh, ya, cukup meningkatkan kreativitas petani. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih terkait dengan profit urban farming, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.